Saya nomor kandidat dengan nomor urut ke-1. Jadi kita bisa disebut dulu nama kakaknya ini siapa? Nama saya Rehan Sidki Alfaruk. Bagaimana sih perasaan kakak ini setelah melihat keadaan suasana pemilihan calon ketua OSIS ini? Saya merasa bangga juga sudah bisa mencapai sampai titik ini. Lalu seandainya kakak ini terpilih menjadi ketua OSIS, lalu apa saja tujuan untuk kedepannya yang akan dilakukan? Tujuannya saya yang pertama itu akan menepati visi misi saya, terus meningkatkan kesadaran anggota OSIS untuk mendengarkan aspirasi dari siswa. Selamat pagi kak. Ini kita sebelumnya kita kenalan dulu dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Levina Rihadatul Aishi dari kelas 11 akuntansi 2. Nah kebetulan kakak ini nomor urut berapa? Saya sebagai calon ketua OSIS 2024 nomor urut 2. Oke nih, gimana sih kak perasaannya ketika melihat suasana pemilihan calon ketua OSIS? Gimana? Bagaimana perasaannya ketika melihat suasana pemilihan calon ketua OSIS? Pastinya tegang ya. Tapi ada rasa penasaran juga gitu. Oke nih, lalu apa saja sih persiapan kakak ini untuk mengikuti pemilihan calon ketua OSIS? Yang pertama kita briefing dulu ya pastinya. Terus juga apa ya? Persiapan lah membuat visi misi, program kerja yang harus dilaksanakan juga. Lalu seandainya jika kakak terpilih di saat nanti, apa saja tujuan kakak ke depannya? Kalau program kerja pasti melakukan program yang sebelumnya sudah dilaksanakan, memperbaiki apa yang kurang dan mempertahankan apa yang sempurna. Oke, baik kak, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi kak. Oke, sebelumnya kita sudah bertemu dengan calon ketua OSIS nomor urut 3 ya kak. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Nabila Safitri dari kelas 11 DKP 1. Oke nih kak, gimana sih perasaannya ketika kakak menyaksikan suasana pemilihan ketua OSIS ini? Gimana ya, perasaannya tuh kayak deg-degan, terus gak nyangka juga bisa ada di posisi kayak gini. Oke, tentunya pasti ada perasaan tegang gitu ya kak. Iya. Nah, selanjutnya apa sih tujuan kakak seandainya kakak ini terpilih menjadi ketua OSIS? Tujuan ke depannya? Oke, yang pastinya memperbaiki organisasi, menjalin komunikasi yang lebih baik antar anggota maupun dengan anggota organisasi lain. Oke, segitu aja kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Selamat pagi kak. Pagi. Iya oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu nih dengan kakak siapa? Halo, aku Tani Syafira Hasti dari kelas 11 kuliner 2. Oke nih, kakak ini calon ketua OSIS dari nomor urut 4 ya? Iya, Nah, bagaimana sih perasaan kakak ini setelah melihat suasana pemilihan calon ketua OSIS ini? yang pastinya perasaan aku ya deg-degan, terus juga ngerasa kayak apa ya, bangga bisa menjadi salah satu kandidat calon ketua OSIS. Oke, yang tentunya itu ada perasaan tegang juga ya Teh? Iya, Lalu apa sih tujuan kakak ini seandainya kakak terpilih menjadi ketua OSIS? tujuan aku yang pastinya bakal ngejalanin visi misi aku, terus ngebikin OSIS jadi jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Oke, lalu apa saja ucapan terima kasih dari kakak untuk kepada seluruh warga sekolah dan panitia-panitia yang telah menyiapkan acara ini? Aku mau ngucapin makasih banyak pertama-tama buat panitia yang udah nyiapin semuanya, yang apalagi kemarin juga pasti pada lembur kayaknya buat nyiapin ini semua. Terus juga mau ngucapin makasih buat warga sekolah yang mungkin udah pilih aku. Pokoknya terima kasih banyak buat semuanya. Oke guys, itu aja. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, selamat pagi kak. Pagi. Ya, tentunya kita sudah bertemu dengan salah satu panitia dari bagian panitia pemilihan calon ketua OSIS ini. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Kesha Udivin Mansyah. Saya dari kelas 11 Layanan Perbankan Mikro. Oke, dengan Kak Keisha, gimana nih dari mulai persiapannya untuk acara pemilihan calon ketua OSIS ini? Dari mulai persiapan, seluruh panitia dengan sigap bergerak cukup apa ya, cukup bagus lah gitu ya. Karena memang kita memulai persiapan untuk pemilihan ini udah dari lama, bahkan sebelum masuk sekolah kita sudah melakukan persiapan gitu. Oke, lalu
Untuk jadwal pemungutan suara kayaknya sudah selesai hari ini karena sekarang juga sedang dilakukan ada apa? Penghitungan suara. Penghitungan suara bisa kalian lihat juga di live IG. Saya lupa lagi akunnya, mohon maaf. Oke, baik Kak, segitu aja. Terima kasih. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong agar sekolah menengah kejuruan untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah atau yang biasa disingkat BLUD. Mencermati banyaknya potensi yang dimiliki SMK yang dapat terus dikembangkan sehingga mampu menjadi produk layanan unggulan SMK tersebut dan dapat memacu semangat SMK untuk berkompetensi dan berinovasi dalam menghasilkan karya-karya terbaiknya dan membawa Indonesia ke kancah internasional melalui produknya. Sebanyak 35 SMK di Jawa Barat telah disiapkan menjadi BLUD. Salah satu yang jadi ancangannya adalah SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Salah satu sekolah menengah kejuruan yang beralamat di Jalan Mancoge nomor 26, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Agar siswa mampu mengembangkan bakat dan kemampuannya, SMK Negeri 1 Tasikmalaya memiliki 8 kompetensi keahlian, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, multimedia, perhotelan, hotel dan restoran, manajemen logistik, produksi film, dan penyiaran televisi. Pembentukan BLUD dipandang penting bagi SMK yang telah mampu mengembangkan TEFA atau Teaching Factory-nya, dan SMK Negeri 1 Tasikmalaya dinilai telah memiliki Teaching Factory dengan pengelolaan yang sudah baik. Sehingga SMK Negeri 1 Tasikmalaya terpilih sebagai salah satu kandidat sekolah di Jawa Barat yang bisa membentuk BLUD. Kenapa SMK harus BLUD? Latar belakang diantaranya yaitu agar sekolah dapat berekspresi, berinovasi, dan mengembangkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan bidang keahlian di sekolah. Sekolah dapat berekspresi dan berinovasi dalam setiap kegiatan tanpa menunggu dana dari pemerintah, sehingga SMK memiliki otonomi dalam mengelola keuangan sekolah. Dan yang terakhir, Jawa Barat akan mengalami bonus demograf pada tahun 2020 hingga 2030, yang apabila tidak dikelola akan menjadi bencana pada tahun yang akan datang. Maka peningkatan kualitas SDM di Jawa Barat akan difokuskan pada pendidikan vokasional agar memiliki daya saing dengan tenaga kerja luar negeri. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang program BLUD di SMK Negeri 1 Tasikmalaya ini, mari kita simak visi dan misinya. Visi yang diterapkan di SMK kami adalah dengan iman dan takwa. SMK Negeri 1 Tasikmalaya menjadi SMK pelopor dan unggul sebagai Badan Layanan Umum Daerah pada tahun 2023. Adapun untuk misinya kami bagi dalam 5 bagian, yaitu menerapkan sistem mutu penjamin internal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, mengembangkan kurikulum, membina tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri, juga menghasilkan lulusan yang cerdas spiritual, emosional, dan intelektual sehingga mampu bersaing di era global. Untuk memberikan layanan terbaik, SMK Negeri 1 Tasikmalaya juga mengeluarkan maklumat layanan yang berbunyi, dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan salah satu usaha SMK Negeri 1 Tasikmalaya menjadikan SMK BLUD yaitu dengan mengelola sarana dan prasarana yang ada menjadi beberapa pusat bisnis. Di antaranya, meeting package atau penyewaan aula dengan fasilitas half day dan full day untuk kapasitas 200 orang. Layanan kamar hotel dari pengembangan TEFA perhotelan. Wedding party yang mengusung tema garden party dengan memanfaatkan luas lapangan dan fasilitas restoran juga memberikan kepuasan tersendiri bagi penyelenggara resepsi pernikahan. Dari TEFA Multimedia dapat menghasilkan karya di bidang video iklan dan video animasi.
Untuk para milenial, disediakan juga mini resto cafe shop dengan beberapa layanan breakfast, lunch, beverage, table manner, dan party service. Minimarket atau SmeaMart merupakan pengembangan dari Teva Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. SmeaMart ini diharapkan dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru dengan menjadi minimarket terbanyak di Tasikmalaya. Dan untuk mewujudkannya, kami bekerja sama dengan orang tua siswa dan alumni untuk membuka gerai-gerai SmeaMart di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ada juga layanan parkir kendaraan bermotor untuk warga sekolah dan tamu dengan memanfaatkan luas lapangan yang tersedia dengan tarif parkir sesuai dengan Perda Kota Tasikmalaya. Yang terakhir, ada juga layanan cleaning service yang menyediakan jasa kebersihan rumah dan jasa kebersihan kantor sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Dengan semua fasilitas dan layanan yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Tasikmalaya, tentunya kami siap menjadi salah satu SMK Blood di Jawa Barat.